Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini saya akan menjawab dari soal ujian akhir semester untuk semester 2 Fakultas Tarbiyah Program Studi MPI Sabtu Minggu atas nama Anto NPM 1901040003. Jawaban dari soal yang pertama adalah HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Undang-undang tentang HAM yaitu penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang mengemban tugas mengelola dari memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan manusia. Untuk itu, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak ajasi manusia itu merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat secara universal, sifatnya umum, menyeluruh, dan langgeng. Oleh karena itu, harus dilindungi, kemudian dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Itulah HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu hak dasar atau kodrati yang melekat pada diri manusia. Kemudian soal yang kedua, sejarah HAM di dunia itu dimulai dari daratan Ratu Elizabeth atau di Inggris Raya. HAM, hak asasi manusia, yang memang menjadi dasar manusia, akhirnya dengan mudah diakui dan ditegakkan di seluruh dunia. Inggris mengeluarkan Piagam Magna Carta, Liberium Habeas Corpus atau Bill of Rights. Kemudian sampai berlanjut ke Amerika Serikat setelah mengeluarkan The French Declaration pada tahun 1789 sebagai dasar dari rule of law. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, hak ajasi manusia mulai diakui secara internasional, secara mendunia dan menyeluruh melalui UNO atau PBB yang menjadi payung bagi negara-negara yang ada di dunia. Itu sejarah HAM di dunia yang dimulai dari Ratu Elizabeth atau Inggris Raya dengan mengeluarkan yang disebut dengan Piagam Magna Carta. Kemudian peristiwa pelanggaran HAM di dunia itu sesungguhnya menjadi catatan merah atau catatan khusus bagi kita umat Islam khususnya, karena kita melihat bagaimana sampai hari ini saudara-saudara kita Muslim khususnya di Myanmar, India, Palestina yang teraniaya, yang dirampas haknya, baik itu hak kebebasan beragama, kemudian hak hidupnya, ras, hak mengeluarkan pendapatnya, hak pendidikannya, semua dirampas oleh sekelompok manusia yang mungkin dalam hal ini mungkin picing mata daripada penguasa setempat. Kita melihat kasus pelanggaran HAM seperti di Myanmar itu, di India begitu sangat luar biasa. Namun apa yang terjadi sampai hari ini kita tidak melihat aksi yang tegas dari dunia, khususnya penegakan HAM internasional dalam menangani yaitu para pelanggar-pelanggar HAM. Oleh sebab itu, saya ingin sampaikan di sini bahwa kita harus menjaga dan membantu saudara-saudara kita, orang-orang, untuk dapat memiliki hak mereka untuk hidup sebagai manusia tanpa ditekan oleh siapapun dan orang lain. Inilah tugas kita. Kemudian yang selanjutnya, HAM menurut faham liberal
adalah hak ajasi yang menganut filosofi individualistik. Artinya manusia sebagai subjek hukum pribadi, memiliki hak-hak individualis yang harus dimiliki dan dihormati sebagai hak bawaan sejak lahir. Konsep liberal adalah individualistik, artinya faham kebebasan dan kemerdekaan individual. Pribadi-pribadi memiliki kebebasan yang luar biasa di samping kebebasan kelompok. Kemudian kalau hak ajasi manusia menurut faham komunis adalah menempatkan individu sebagai sampingan dari kolektivitas, sehingga hak-hak individu harus tunduk pada hak kolektif yang diatur oleh negara demi pemerataan. Itu adalah hak ajasi manusia menurut paham komunis. Artinya bahwa hak individu itu dikesampingkan, yang menjadi prioritas adalah hak kolektivitas atau kelompok yang mungkin berkuasa, dan mengkesampingkan hak-hak pribadi atau kodrati yang ada pada diri manusia. Kemudian HAM menurut paham Pancasila atau HAM menurut paham yang kita anut di Indonesia adalah hak ajasi manusia yang oleh bangsa Indonesia dia berdasarkan nilai-nilai luhur dan penjabaran daripada sila-sila daripada Pancasila itu sendiri, baik ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga konsep HAM secara umum dia dapat menghasilkan suatu kesinambungan di dalam masyarakat. Itu HAM menurut paham Pancasila yang berdasarkan nilai-nilai luhur dan penjabaran daripada sila-sila dari Pancasila. Kemudian menurut saya, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi dan menjaga HAM di muka bumi. Hak untuk hidup, kemudian hak mengeluarkan pendapat, bermusyawarah, hak berpendidikan, dan hak beragama. Islam melarang membunuh misalnya tanpa ada asbab yang syar'i, hak untuk mengeluarkan pendapat dan sebagainya. Jadi menurut saya Islam adalah satu-satunya agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak ajasi manusia, khususnya hak-hak pribadi dan hak beragama, pendidikan dan sebagainya, semua sudah diatur dalam Islam. Kemudian Quran surah Al-Isra ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Itu adalah Quran surah Al-Isra ayat 70 yang kira-kira maknanya itu adalah tentang bahwa kita manusia ini sudah dimuliakan. Ada kodratnya, ada hak dari manusia itu yang oleh Allah sebagai pencipta makhluk itu memuliakan kita. Bagaimana mungkin manusia tidak memuliakan sementara sang pencipta saja memuliakan kita, yang kita diberi rizki yang begitu banyak dan begitu luas maknanya yang sudah kita nikmati sampai hari ini. Oleh sebab itu kita jaga kemuliaan itu, kita jaga rezeki yang diberikan Allah itu sebagai manusia yang memiliki agama Islam ini yang memuliakan hak-hak ajasi atau hak kodrati manusia. Kemudian Quran surah Al-Maidah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'ain wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sin wal juruha qisasun faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lahu wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya Taurat bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepas hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan masalah atau perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Maidah ayat 45 ini sesungguhnya adalah berbicara tentang hak dan memelihara hak, karena sesungguhnya Allah
dalam Al-Maidah ayat 45 itu menyatakan bahwa bagaimana kita tidak boleh menyakiti orang lain, saudara kita, khususnya misalnya mata dengan mata. Kalau melukai mata dalam Islam maka harus dibayar dengan melukai mata misalnya. Kalaupun kita kemudian hidung dengan hidung, kemudian telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Artinya kalau ada yang melukai kita gigi, maka gigi juga menjadi balasan untuk yang melukai itu. Artinya begitu besar perhatian Islam ini terhadap hak yang melekat pada kita. Jangankan kehidupan nyawa misalnya, yang terkecil gigi, hidung atau telinga pun dia sangat dijaga dan dipelihara dengan baik. Oleh sebab itu tidak mudah bagi kita umat Islam untuk melakukan perbuatan keji dengan cara menghilangkan hak-hak kita. Hak untuk mendengar misalnya dengan telinga, hak untuk melihat dengan mata, hak untuk mencium dengan hidung, atau apalagi hak untuk yang lain yang lebih besar. Kemudian Quran surah Al-Baqarah ayat 221. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala ammatun mu'minatun khairum min musyrika walau a'jabatkum. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdin mu'minin khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'u ilan nar wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah biiznihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Dan janganlah kamu menikahi wanita musyrik sebelum beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahi orang laki yang musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun ia menarik hatimu. Mereka mengajak kepada ke neraka sedang Allah mengajak ke surga, dan ampunannya dengan izin Allah. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Ini juga ingin menyampaikan pesan di Al-Baqarah 221. Artinya kita di sini ada hak bagi kita. Hak apa? Hak untuk melangsungkan hidup dengan cara menikahi wanita-wanita yang beriman atau pria-pria yang beriman. Dengan menikah itu maka akan menjadikan anak keturunan kita menjadi lebih banyak, karena sungguhnya itu adalah diwariskan untuk kita, dan hak ini harus melekat pada kita untuk hak kebebasan untuk menjalani kehidupan dan juga berumah tangga. Saya pikir ini, terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing yaitu Boya Andri Nurwandri SSC MAG, dan mohon izin, mohon maaf mungkin di sana sini masih banyak terdapat kesalahan atas jawaban yang sudah saya berikan. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.